Dalil. Kok sepakat ulama? Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Kembali ke Al-Quran dan hadis yang selama ini digaungkan oleh kelompok yang mengaku Salafi telah menjadi polemik dalam pengambilan hukum Islam. Apakah benar kembali ke Quran dan hadis bisa menyelesaikan masalah hukum Islam yang begitu kompleks, atau justru bisa menjadi bumerang dan menjadi salah dalam memahaminya? Kelompok yang mengaku Salafi selalu mengatakan kembali ke Quran dan hadis Nabi. Ini digembar-gemborkan oleh ustadz mereka di mana-mana kajian, seperti yang didoktrinkan ustadz ini. Kalau ada orang memberikan petunjuk begini, ada ya ini sudah kesepakatan ulama maksudnya ini. Dalil. Kok sepakat ulama? Dari dulu ulama mengerjakan begini. Dalil. Dan tanya dong dalilnya. Ia telah menabrakkan ulama dengan dalil. Perkataannya itu seakan-akan ia telah menuduh bahwa ulama memutuskan hukum tanpa dalil. Padahal sudah jelas-jelas ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang awam, ia diajari kembali kepada dalil Quran dan hadis. Apakah mereka mampu memahaminya? Bukan ulama. Kan para ulama juga mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kata mereka apa? Buang pendapatku, ikuti apa? Sunnah Rasulullah. Nah sekarang kadang-kadang orang dibawa, dia anggap perkataan ulama ini lebih tinggi dari Quran dan sunnah. Ini perkataan yang batil. Dan pada akhirnya para pengikutnya mengikuti apa yang disampaikannya, sehingga di mana-mana komentar mereka untuk menolak apapun yang tidak sejalan dengannya meskipun itu dari para ulama, mereka tidak percaya lagi. Dan mereka katakan, mana dalilnya? Dalil. Kok sepakat ulama? Dari dulu ulama mengerjakan begini. Dalil. Dan tanya dong dalilnya. Padahal, tahukah Anda bahwa ternyata untuk kembali ke Quran dan hadis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Justru malah bisa menyesatkan bila salah memahaminya. Salah satu contohnya adalah para pelaku bom Bali yang dalam aksinya mengambil dalil dari Al-Quran dalam melakukan pengeboman. Untuk itu maka hal ini dikomentari oleh seorang syaikh dari Madzhab Malik bernama Syekh Said Al-Kamali. Mari kita saksikan videonya. لا أنت المالكية تعصب المالكية ونعم طيب نحن نقلد مالكا وأنت ماذا تفعل؟ لا أنا أخذ من الكتاب والسنة. كذبت. كذبت. كيف تأخذ من الكتاب والسنة؟ على العالم الذي تقرأ عنده اسمه الكتاب والسنة اسمه فلان الفلاني. قل أنا أخذ عن فلان الفلاني أخذ عن الكتاب والسنة. كتاب السنة ما هي كتاب السنة؟ البخاري. فتقول باب بدء الوحي قال كذا 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 هذا الحديث استفيد منه كذا وتدون أنت تفعل هكذا. هذا تأخذ من السنة، تأخذ من كتاب الله. ألف لام ميم ذاك كتاب لا ريب فيه. هذه الآية تدل على كذا، هكذا تفعل. هل تفعل هكذا؟ لا، أنت تفعل هكذا. أنت تأتي مجلسا فيه صحيح البخاري، نشرح صحيح البخاري، يقول لك الشيخ هذا الحديث تدل به على كذا وكذا، فتقول نعم أخذ أنه يستدل به على كذا وكذا. أنت الذي أخذت، أنت من أخذ؟ الشيخ. وهل تتصور أن الشيخ يشرح لك البخاري من غير رجوع إلى شروح البخاري؟ من يقدر على Syekh Said mengatakan, sekalipun orang itu mengatakan kembali ke Quran dan hadis, namun pasti mereka akan mengambil dari apa yang ditulis oleh para ulama, dan pada akhirnya juga akan mengambil pendapat ulama yang menulis kitab tersebut. Katakanlah Salafi mengambil dalil dari Al-Quran, lalu membuka tafsir Ibnu Katsir, lalu berdalil dengan Al-Quran yang melalui tafsiran Imam Ibnu Katsir. Dan pada akhirnya, mereka tidak langsung berdalil Al-Quran dan hadits, tapi melalui perantara Ibnu Katsir. Dan begitu seterusnya. Dalil dari Quran Sunnah. Kalau ada orang memberikan petunjuk begini, ada ya ini sudah kesepakatan ulama maksudnya ini. Dalil.
sepakat ulama. Seperti Yazid Jawas ini dan seluruh para ustadz Salafi Wahabi. Misalnya mereka membaca kitab silsilah hadits-hadits do'if karya Albani. Apakah ia mengambil dari Nabi secara langsung? Tentu saja tidak. Ia mengatakan hadits Nabi dengan membaca kitab karya Albani dan bahkan memahami hadits pun sesuai dengan pemahaman Albani dan justru bukan pemahaman Nabi langsung. Jadi kesimpulannya, jargon kembali ke Quran dan hadits adalah jargon yang sangat menyesatkan untuk diamalkan orang awam. Karena tidak mungkin orang awam dapat memahami Al-Quran dan hadits secara langsung dari kitab Al-Quran dan hadits. Hanya melalui para ulama lah kita bisa memahami Al-Quran dan hadits Nabi. Dan ulama salaf yang disepakati untuk dapat diambil ijtihadnya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah imam mujtahid yang 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.